Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali kita berjumpa di mata kuliah reaktor, chemical reactor. Dan pada video kali ini kita akan membahas beberapa topik penting ya. Yang mainnya, yang utamanya adalah bagaimana kita akan membandingkan karakteristik dari reaktor-reaktor ideal. Karena topik ini sudah kita diskusikan online, maka video ini akan membahas sisi-sisi atau beberapa part yang memang dipandang perlu saja ya, sebagai pelengkap. Jadi barangkali selama diskusi online ada hal-hal yang belum bisa dipahami dengan baik ya. Baik, sebelum kita masuk ke main topiknya, yaitu kita membandingkan antar reaktor jenis reaktor ideal, kita akan review sedikit apa yang kita pernah bahas sebelumnya, yaitu tentang reaktor yang ideal. Reaktor yang ideal berarti yang seperti yang sudah kita bahas, berarti merujuk kepada reaktor yang memiliki karakteristik ideal. Maksudnya bagaimana? Ya, suhunya ideal, idealnya itu isotermal ya. Dan kalau ada pengadukannya sempurna, kemudian homogen itu berarti di situ satu fase ya, tidak ada difusinya ya, tidak ada transfer massanya, memang murni karena reaksi kimia saja. Kemudian tidak ada transfer panas ya, disebut dengan adiabatis ya. Itulah kondisi yang ideal. Kalau kemudian kita melihat dari bentuknya, reaktor ini ada dua, satu tangki, satu pipa. Cuma kalau kita melihat dari bagaimana reaktor itu bekerja, apakah secara batch atau flow atau alir, maka di sini hanya dua ya, reaktor ideal batch, satu lagi alir atau flow. Nah, ini menjadi penting ya. Untuk batch ini hanya satu bentuk, yaitu tangki pengaduk. Tidak di sini mungkin kalau 10-20 tahun yang akan datang nggak tahu lagi ya. Kalau saat ini yang dikenal bentuknya baru tangki yang batch itu. Kalau kemudian reaktor alir atau flow itu ada yang tangki, ada yang pipa. Nah, di antara poin penting di sini adalah ketika kita dihadapkan pilihan mana yang kita gunakan untuk reaktor yang kita rancang atau proses yang kita desain begitu, antara batch atau flow, mestinya kita akan lebih mengutamakan flow daripada batch ya. Kenapa bisa begitu ya? Yang sangat mencolok adalah biaya operasi ya. Biaya operasi dari reaktor batch ini biasanya high cost ya. Dia sangat tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena memang karakteristiknya. Jadi dalam reaktor batch itu ada tahapan-tahapannya ya. Jadi sebelum reaksi berlangsung ada preparasi dulu ya, ada pengisian dulu ya. Kemudian setelah reaksi siap selesai misalnya, kemudian ada pembersihan, ada cleaning up, dan itu adalah biaya. Kalau kemudian misalnya satu reaksi batch-nya itu, satu siklusnya itu adalah katakanlah 3 jam, kemudian bersihnya, kemudian setup dan semuanya di luar reaksi adalah 1 jam, jadi total 4 jam, maka dalam satu hari akan punya 24 bagi 4, ada 6 siklus, ada 6 batch ya, 6 batch. Itu artinya kita harus mengeluarkan biaya untuk pencucian 6 kali. Biaya-biaya yang lain ya di luar reaksi adalah 6 kali, yang mana itu tidak kita jumpai, tidak akan kita keluarkan biaya itu untuk sistem flow atau sistem alir. Kalau itu hanya pilihannya itu atau batch atau alir ya, tentu saja nanti dalam belakangnya banyak yang harus consider. Ini home industry misalnya, ini adalah untuk skala kecilnya yang sesuai adalah batch ya.
Baik. Kemudian kalau kita kemudian menentukan pilihan adalah reaktor alir, maka pilihannya dua, bentuk pipa atau bentuk tangki. Kalau bentuk pipa ini dia untuk volume yang sama, dia konversinya lebih besar dibanding dengan bentuk tangki, ya. Sama-sama sistem alir atau flow. Kenapa bisa begitu? Karena dengan bentuk pipa ini maka reaktan akan punya waktu tinggal yang lebih lama. Artinya waktu reaksinya juga lebih lama, artinya konversinya lebih tinggi untuk volume yang sama. Namun sebaliknya, kalau kemudian dua reaktor ini memiliki konversi yang sama, maka kemudian volume pipanya menjadi lebih kecil, artinya lebih murah, ya. Nah, itu akan kita lihat nanti di slide berikutnya. Kemudian apalagi ya karakteristiknya. Ya, cuma begitu memang meskipun pipa ini relatif lebih superior, ya, tetapi memang dalam desainnya juga lebih complicated, ya, biaya desainnya. Kemudian juga biaya operasionalnya juga. Jadi memang ini reaktor pipa ini biasanya untuk reaksi-reaksi yang sangat ekso atau sangat indo, yang perlu kontrol suhu yang baik dan seterusnya. Yang satu lagi adalah bentuk tangki, ya, tapi sistemnya adalah alir, bukan sistem batch, ya. Nah, di sini ciri khasnya atau ya kalau dibandingkan dengan pipa, ya jelas ini keuntungannya dia ya biayanya lebih murah, yang jelas, ya, biaya desainnya, biaya operasionalnya lebih murah, ya, untuk reaktor CSTR, ya, reaktor alir tangki berpengaruh atau RATP, ya. Kemudian untuk keseragaman suhu juga sama, ya, untuk proses-proses isotermal, ya, maka dia akan lebih mudah untuk kontrol suhunya, ya. Nah, untuk reaksi yang ya tidak terlalu ekstrim, maksudnya tidak terlalu ekso atau terlalu indo, ya. Baik, jadi di sini teman-teman sekalian, ketika kita memilih sistemnya ada flow atau alir daripada batch, kemudian kita memilih tangki daripada pipa daripada tangki. Jadi sebenarnya ada satu variabel yang penting dalam kita menentukan reaktor apa yang kita gunakan, yaitu space time, ya, atau resident time, waktu tinggal, ya. Karena waktu tinggal itu akan menentukan waktu reaksi, akan menentukan konversi. Maka di sini Vogler memberikan reng-rengan, ya, begitu, range. Jadi kalau reaksinya misalnya, ya, ini berdasarkan data labnya, ini butuh waktu 30 menit misalnya, 30 menit. Kalau waktunya singkat sekali, 30 menit sudah selesai, berarti pilihannya adalah batch bisa masuk, CSTR juga bisa masuk semua. Nah, kalau masuk semua berarti kita tinggal pilih yang utamakan batch atau alir-alir. Oh tidak, ini untuk home industry misalnya. Kalau home industry memang batch yang sesuai, ya. Itu kemudian misalnya 1 jam bisa CSTR, bisa pipa, ya, PFR. Mana yang lebih pilih? Ya, kalau tidak ada konsiderasi yang lain, ya tentu saja dipilih yang reaktor pipa, gitu, ya. Baik, kemudian ya ini adalah persamaan desainnya, ya, mole balance untuk masing-masing jenis reaktor, ya. Yang ini adalah batch, ya. Batch ini bukan bicara volume kalau batch, ya, reaktor batch, karena batch ini reaktornya volumenya sudah fix, ya. Hanya ini adalah yang belum jelas ada waktunya. Misalnya reaktan itu kemudian butuh waktu berapa lama di dalam reaktor ukuran V, ya, untuk mengkonversi produknya butuh waktu berapa lama, ya. Itu dihitung dengan persamaan ini, ya. Kemudian
ada CSTR, juga ada PFR ya. Ini persamaan neraca molnya ya, neraca molnya untuk menghitung volume reaktornya. Tapi belum kelihatan konversinya. Kalau konversi kita bisa menggunakan ini pada slide 6 ini persamaan yang sudah dinyatakan dalam konversi. Kalau CSTR ini dan PFR memang secara volume, butuh volume berapa. Kalau batch itu memang butuh waktunya berapa lama begitu. Dan namun juga bisa juga yang sudah kita bahas nantinya di slide berikutnya ya, apa namanya yang disebut dengan TOA atau space time ya. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana pembahasan tentang space time itu ya. Persamaan itu seperti ini ya. Jadi ini persamaan bisa kita pakai untuk reaktor-reaktor yang ideal ya. Reaktor yang ideal. Ya, ini yang disebut dengan space time ya. Jadi teman-teman sekalian, ini ada satu variabel yang sangat penting dalam perancangan reaktor, yaitu berapa lama waktu yang diperlukan oleh reaktan ya, umpan untuk kemudian melakukan reaksi atau mengkonversi reaktan menjadi produk. Itu butuh berapa lama? Itu dinyatakan dalam space time ya. Itu dihitung dengan volume reaktor dibagi dengan laju volumetrisnya atau V besar kali V0 ya. V ini kan dalam liter, ini bisa liter per jam, jadi contohnya dalam jam atau menit ya. Ini misalnya yang untuk gambaran space time ya, volumenya 0,2, panjangnya 20 meter, kemudian volumetrisnya ada nggak ya? Volumetrisnya ada 0,01, maka space time-nya berarti volumenya itu 0,2 meter dibagi 0,01, sehingga 20 sekon ya. Saya kira masih sederhana ya. Space velocity tadi itu ya. Jadi online ini kebalikannya. Space velocity ada kebalikan dari space time ya. Jadi ini biasanya dipakai variabel ini adalah untuk kita mempelajari pengaruh dari umpan ya, pengaruh umpan. Karena di sini satuannya menjadi seper jam. Jadi space time 5 per jam artinya ada feed kira-kira sebanyak 5 kali volume reaktornya pada kondisi tertentu untuk setiap jamnya. Itu namanya space velocity. Berikutnya adalah ya, ini bagaimana kita menghitung space time untuk masing-masing reaktor ideal ya. Kita akan lihat pada video berikutnya ya. Ini masih introduksi saja, saya kira ini masih gampang ya. Kita akan lihat setelah ini di part berikutnya bagaimana menghitung space time untuk masing-masing reaktor ideal, dan kita lihat contoh sederhananya. Jika ada yang belum jelas